Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Darmawansyah dengan NIM 2024-10-10-1047 dengan kelas Data Mining kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul dari data preprocessing dan juga decision tree. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu mengimport semua library yang diperlukan. Dan kita ketik di sini seperti ini. Dan setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita mengimport sebuah dataset dari framework Google Colab ini dari library dataset ini from sklearn, kemudian import dataset. Dan kita ketik dir dan kita run. Maka akan muncul banyak dataset yang tersedia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengolah dataset wine dan dataset Lima Indian Diabetes, dan yang terakhir yaitu dataset breast cancer. Nah, langsung saja ke dataset yang pertama, yaitu dataset wine. Nah, caranya yang pertama yaitu kita import dulu from sklearn dataset import wine. Jadi nanti ini akan mengimport sebuah dataset yang bernama wine. Dan selanjutnya kita buat variabel wine ini, dan kita masukkan parameter wine ini dalam variabel baru, di mana nanti akan ditransformasi menjadi sebuah data frame. Coba kita run aja. Nah, nanti akan muncul semua kolom dan juga baris yang ada pada dataset tersebut. Selanjutnya yaitu jika kita ingin mengetahui kelas yang ada pada dataset tersebut, kita bisa mengetikkan atau mengkodekan seperti ini. Kita print business class pada tengah wine, kemudian koma wine.targetNames. Dan kita ingin mengetahui ukuran dataset tersebut, kita ketikkan dfwine.set. Nanti akan muncul informasi kelas apa aja dan juga ukuran dari dataset wine itu. Di sini ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Kemudian shape-nya yaitu ada 178 baris dan juga 14 kolom. Nah, kemudian pada data preprocessing ini juga kita harus mengecek apakah data pada semua dataset itu terisi atau datanya ada yang tidak diketahui. Nah, kita run aja. Nah, jadi ini akan menghitung semua data yang is null atau empty atau is not, tidak diketahui pada semua features name atau kolom atribut yang ada pada dataset tersebut. Selanjutnya kita juga mengecek duplikasi pada dataset tersebut dengan cara kita ketikkan data frame yang udah kita buat tadi, dfwine.duplicate.sum. Sekarang ternyata hasilnya adalah 0. Kemudian kita juga bisa mencari informasi terkait dengan jumlah datanya, kemudian min, kemudian standar deviasi, kemudian nilai minimal, nilai maksimal, dan juga kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3 dengan cara kita menuliskan dfn.describe. Nah, selanjutnya
yaitu kita mencari outliers atau nilai-nilai pada sebuah kolom yang memiliki anomali value atau di luar value yang biasanya. Di sini terdapat indikasi datanya itu di luar dari skala ini. Yang pertama yaitu kita membuat sebuah box plot dari setiap kolom, di mana kita harus membuat figure.x sama dengan plt.subplots and rows, ini jumlah barisnya dari tampilan yang ini. Kemudian n kolom yaitu jumlah kolomnya, dengan fixed size yaitu ukuran dari grafiknya ini. Kemudian ini subtitlenya buat semua box plot yang ada di sini. Ini kita uploadkan, kemudian kita membuat variable call blocks df_describe sesuai dengan yang tadi. Dan kita melakukan perulangan untuk menampilkan semua box plot yang ada pada dataset tersebut. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu menghandling outlier. Nah, karena outliers itu bisa saja mempengaruhi kualitas data print dari dataset yang nanti kita akan lakukan. Di sini kita harus menghilangkan outliers pada dataset tersebut. Nah, kita membuat sebuah fungsi yaitu def handling outlier dengan parameter df dan juga value. Kemudian kita samakan kolom dengan value-nya, kita melakukan perulangan. Kita membuat variabel Q1, kemudian Q3, dan juga QR. Dan kita lakukan operasi bilangan di mana nanti akan menghilangkan outliers-nya. Dan yang terakhir yaitu kita mereturnkan nilai dari DF yang sudah diproses tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita memanggil function yang sudah kita buat tadi. Nah, di mana parameternya itu ada dua, yang pertama df, itu nama data frame dataset tadi, yaitu df_line, yang ketiga yaitu value atau kolomnya. Jadi kita mengisi semua kolom yang ada dan kita masukkan ke sini. Kedaran maka akan muncul output seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita mencek lagi dengan box plot apakah masih ada outliers. Nah, setelah kita handling outliers-nya, maka tidak akan ada outliers pada dataset tersebut. Nampak pada box plot ini tidak ada indikasi bahwa outliers itu masih ada dan sudah menghilang. Nah, di sini juga kita membuat histogram sama seperti box plot yang tadi untuk mengecek apakah value dari semua kolom itu normal atau tidak. Selanjutnya, karena data frame when merupakan dataset yang bersifat numerik, maka tidak dibutuhkan preprocessing encode karena semua datanya ternyata itu bertipe data float gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan regression tree dengan cara membuat sebuah function. Di sini ada namanya model decision tree classifier dengan parameter yaitu x, y, test, random, dan size x dengan size y. Pertama kita import from scalar preprocessing, kita import standar scalar dengan min-max scalar. Dimana nanti akan digunakan untuk melakukan scalar dari semua value yang ada pada kolom. Minta global beberapa variabel
yaitu YTES, YP, dan CLF atau classifier. Dan di sini ada variabel yaitu xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split x, y, test size sama dengan test, random shift sama dengan random. Jadi test size ini nanti akan kita masukkan semisal kita ingin melakukan tes dengan jumlah data sebesar 20% dari semua jumlah total datasetnya, maka kita akan mengisikan value-nya yaitu 0,2. Otomatis data trainnya nanti akan sebesar 0,8 atau selisih dari besar dari size testnya itu. Dan random shift adalah nanti dari semua dataset itu akan diambil beberapa sampel sebanyak value yang nanti kita isikan. Selanjutnya yaitu kita membuat value dari value semua kolom dengan cara kita membuat variabel baru scalar dengan max scalar kolom list dari xtrain atau atribut yang menjadi acuan untuk menentukan prediksi kelas nantinya. Dan kita scalar fit dan extend dan kita masukkan parameter kolomnya. Dan selanjutnya yaitu kita mentransformasi data ke skala dengan cara kita membuat variabel baru extend scale atau dari skala, kemudian kita scalar, kemudian kita transform extend yang tadi. Express juga lakukan seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu kita menambahkan hasil scaling ke kolom awal. Nah, yang pertama yaitu kita membuat variabel extend kolom kemudian extend scale, kemudian extest kolom, kemudian extend scale. Kemudian kita melakukan klasifikasi dengan cara membuat variabel. Di sini kita memanggil sebuah library di session classifier. Kita masukkan parameternya yaitu random set sama dengan random. Nanti ini jumlah data yang akan diambil, jumlah biasanya berapa, dan kita fit, extend, misalnya ytrain. Kemudian kita membuat variabel jpeg untuk melakukan prediksi. Kita clf.predict xtest. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan tes dengan kuantitas berdasarkan dari jumlah dataset. Nah, yang tadi yaitu ada beberapa parameter yaitu x, y, kemudian test size, kemudian jumlah dari itunya, dari random set-nya atau semua data yang akan kita berikan sampel. Nah, coba kita run. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan beberapa parameter yaitu x, yaitu semua kolom sesuai semua kolom kecuali kolom target, di mana kolom ini akan dijadikan sebuah acuan untuk mengklasifikasikan apakah benar semua baris pada kolom tersebut itu kelasnya sesuai dengan target.
dan J yaitu tabel kelasnya. Nanti akan dibandingkan apakah semua value yang ada pada tabel atribut apakah sesuai dengan kelas yang ditentukan sebelumnya. Dan kita run hasilnya seperti ini. Di sini ada beberapa percabangan di mana ini akan menentukan kelas ini beberapa value ini akan dijadikan kita masuk ke kelas A. Selanjutnya kita menghitung akurasi skornya. Nah, caranya yaitu kita membuat sebuah variabel confuse match. Kita buat confusion matrix. Kita masukkan parameternya yaitu juga diagram. Ya, dibagi as soon as possible. Checkmat. Kita masukkan confuse match ini. Dan kita masukkan beberapa parameter yang dibutuhkan. Sini ada CMap ini buat color dari CMap-nya. Ini kita print akurasi skornya dengan memasukkan parameter yang tadi yaitu YouTube dan YouTube. Nah, maka akan muncul skor akurasi sebesar 94,4%. Dan ini sama yang tadi. Terus bakal ada pertambangan atau decision tree untuk menentukan kelasnya. Ini kita print akurasi skornya. Ternyata besaran dari akurasi skor dengan data 30% yaitu 96,2%. Oke, selanjutnya dengan tes kuantitas 40% dari dataset sama seperti yang tadi, besarnya yaitu 94,4%. Dengan kesimpulan, jadi untuk pengambilan proporsi dari data tes sebesar 30% itu memiliki nilai yang optimal dengan hasilnya yaitu sebesar 96%. Oke, selanjutnya yaitu database Bima Indian, dataset Bima Indian diabetes. Langkah yang pertama kita masukkan URL dari dataset Bima Indian diabetes, kemudian kita buat variabel df5, kemudian kita read dan mulai kita jadikan data frame. Kita run. Nah, maka akan muncul jumlah kolom dan juga baris dari dataset tersebut. Sama seperti yang tadi, kita menentukan kelas atribut dan juga kelas. Kita menentukan tabel atribut dan juga tabel kelasnya. Di sini tabel atributnya yaitu semua kolom dan baris dari indeks ke 0 sampai dengan sebelum 8. Dan juga ada tabel kelasnya yaitu df5 dengan tabel bernama outcome. Nah, ini akan menentukan kelasnya nanti. Dia kita cek datanya apakah ada yang 0, ternyata tidak. Dan kita cek lagi duplikatnya, ternyata 0. Yang kita cek outliersnya, ternyata ada beberapa outliers yang ada. Nah,
Tadi kita sudah membuat sebuah function untuk menghandle outliers-nya. Nah, ini yang tadi. Dan kita ingin mengetahui info apakah semua kolom di sini itu tipe datanya itu sudah sesuai atau tidak. Nah, untuk memudahkan kita, maka kita konversi data tipe integer jadi float. Sementara DF5 kemudian kita masukkan semua kolom yang ada, kemudian kita jadikan data step sama dengan float 64. Selanjutnya kita handling outlier-nya, kita masukkan parameternya yaitu data frame-nya yaitu DF5, kemudian nama-nama kolomnya. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi pada pembesaran data sebelumnya, skala standar scalar dengan max scalar, dan kita tes data dengan besar data yaitu yang pertama 20%. Nah, di sini sebagai daran. Kemudian kita membuat visualisasi dari convention matrix-nya. Setelah dihitung tadi skor akurasinya dengan tes data 20% yaitu 23%. Dan lanjut ke tes data dengan jumlah 30%. Caranya sama seperti yang tadi, kita masukkan ke function model decision classifier-nya, dan kita panggil dengan cara visualisasi convention matrix-nya. Dengan data 3%, skor akurasinya yaitu 71%. Kita juga bisa merubah nilai angka desimal ini menjadi 70% dengan cara melakukan 100. Kemudian kita kasih string persen. Ini. Lingkaran. Nah, skor akurasi yang didapatkan yaitu 73,3%. Kemudian tes data dengan besar 40%. Pertama kita tentukan dulu tabel atributnya, terkecuali tabel outcome dan tabel kelasnya yaitu tabel outcome itu sendiri. Kita panggil function yang tadi dengan melakukan beberapa parameter yang kita run, akan muncul seperti yang tadi, yang sama seperti yang tadi, dan kita lakukan visualisasi skor akurasi dengan kuantitas 40% dari data. Ternyata jumlahnya yaitu hanya 71%. Nah, kesimpulannya yaitu untuk dataset Indian Diabetes ini proporsi optimal untuk mendapatkan skor akurasi tertinggi yaitu dengan data tes sebesar 30% dengan menghasilkan 73% akurasi skor. Nah, selanjutnya yaitu ada dataset breast cancer. Sama seperti yang tadi, yang pertama harus kita lakukan yaitu mengimport datasetnya dari library scaling dataset yang kita import load breast cancer. Nah, setelah itu kita buat sebuah variabel di sini breast cancer yaitu load breast cancer, dan kita masukkan df data dengan mengubahnya menjadi sebuah data frame, dan kita masukkan kelasnya, kemudian kita concat nanti untuk menyatukan semua kelas semua tabel atribut dan juga tabel kelasnya. Yang kita run.
outputnya akan seperti ini. Sini ada banyak sekali tabel atribut untuk menentukan kelasnya, dan ini adalah value dari atributnya. Dengan misalnya ini pada baris yang ke-0 memiliki target atau kelas 0. Oke, selanjutnya yang tadi kita cari nama kolomnya, kolom atributnya, dan kita cari ukuran dari dataset tersebut. Terdapat 569 dan juga ada 31 kolom. Dan kita describe informasi dari data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan preprocessing data seperti yang tadi. Kita cari data mana saja yang memiliki value 0 atau tidak terisi atau value-nya tidak diketahui. Seperti yang tadi, ini kita sum, ternyata semua kolom memiliki nilai. Gitu. Ini kita mencari duplikasi data yang tadi, dengan cara sama kita ketikkan data frame-nya yang sudah kita buat tadi sebenarnya, dan dot duplicate, terus kemudian kita sum. Oke, kemudian kita mencari info dari data frame tersebut dengan cara dot info. Nah, ternyata di sini semua tipe datanya yaitu float kecuali targetnya. Tapi nanti tuh tidak bakal jadi masalah karena targetnya tidak akan di train atau di tes untuk menentukan kelasnya nanti. Jadi di sini kita tidak perlu mengubah tipe data dari tabel atributnya. Selanjutnya yaitu kita memvisualisasikan outliers-nya dengan box plot seperti yang tadi. Ternyata hasilnya yaitu banyak outliers dari beberapa tabel atau kolom yang ada pada dataset tersebut. Kemudian kita buat function buat menghandle outliers-nya. Terus kita masukkan fungsinya dan juga kita isikan parameternya. Di sini masukkan dataset breast cancer, kemudian semua tabel atribut yang kita handle outliers-nya. Kita masukkan semua. Run. Nah, setelah itu kita mengecek apakah ada outliers yang tersisa. Maka setelah di proses tadi, outliers pada setiap tabel atributnya itu sudah hilang. Dan selanjutnya yaitu seperti yang tadi, kita membuat sebuah function untuk melakukan klasifikasi kelas yang ada pada dataset tersebut dengan acuan yaitu pada tabel atributnya. Nah, selanjutnya yaitu kita mengetes data sebanyak 20% sesuai dengan perintah di tugas. Nah, di sini X-nya yaitu semua tabel atau kolom yang ada pada dataset breast cancer kecuali kolom target yang menjadi tabel kelasnya. Dengan cara yaitu DF breast cancer kita drop kolom targetnya. Dan Y yaitu tabel kelasnya sendiri dengan nama target. Dan kita panggil function yang tadi dengan memesan beberapa parameter yang dibutuhkan. Selanjutnya kita print kelasnya, ternyata ada dua kelas. Di sini ada Malinan dan juga Benin. Oke. Ini ada tabel
atau decision tree dari hasil function yang sudah kita buat tadi. Banyak sekali. Oke, kemudian kita representasikan teksnya atau klasifikasi yang sudah kita lakukan yang tadi, dan kita visualisasikan dengan convention matrix. Di sini besarnya dengan data test 20%, yaitu sebesar 93,8%. Oke, dengan tes data 30% sama seperti yang tadi, dengan jumlah yaitu 93,8%. Selanjutnya yaitu tes data sebesar 40% sama seperti yang tadi. Dengan data tes sebesar 40%, jumlahnya yaitu akurasi skornya itu 93,8%. Oke. Sekarang ini berbeda. Nah, dengan kesimpulan dari semua besar data tes tersebut, akurasi data yang optimal yaitu dengan data tes sebesar 30% dengan skor 94,7%. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.